Kondisi ekonomi Jepang kini terlihat semakin mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi, inflasi makin panas, hingga resiko politik dan diplomasi yang meningkat. Sebagai mitra dagang dan sumber pembiayaan utama Indonesia, gelombang goncangan di Tokyo beresiko menyeberang ke Jakarta. Selengkapnya kita bahas dalam Awas Resiko dari Tokyo. Indonesia perlu siaga. Data terbaru menunjukkan produk domestik bruto Jepang turun 1,8%. Kalau kita lihat ya di kuartal 3 2025. Secara kuartalan PDB juga melemah 0,4%. Kontraksi ini menjadi yang pertama dalam 6 kuartalan. Penurunan terjadi di hampir semua komponen. Ada private demand merosot 1,8%, investasi perumahan anjlok 32% year on year. Konsumsi rumah tangga hanya naik 0,1%, lalu ekspor turun 4,5%, terdampak permintaan global lesu dan juga tarif Amerika Serikat. Satu-satu penopang hanya belanja pemerintah yang tumbuh 2,2%. Namun penopang ini tidak cukup untuk menahan tekanan harga di dalam negeri. Inflasi inti melonjak 3% year on year di Oktober, ini merupakan level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Inflasi pangan jadi goncangan terbesar, beras naik 40,2% year on year, kopi naik 53,4%, coklat naik 36,9%, daya beli warga Jepang ini makin tertekan. Resiko stagflasi pun kian nyata, suatu hal yang sangat dihindari Jepang sejak era deflasi panjang. Pemerintah PM Sanae Takaichi gulirkan stimulus sebesar 21,3 triliun yen atau sekitar 135 miliar US dollar. Subsidi listrik dan gas, hapus pajak bensin, bantuan tunai 7.000 yen. Namun beban fiskal membesar ya. Utang Jepang ini sudah melewati lebih dari 200% PDB, tertinggi di negara maju. Pasar keuangan merespons keras, yield JGB ini melejit ke level tertinggi sejak 2008 dan yen melemah ke posisi terendah dalam 10 bulan. Belum selesai, situasi geopolitik juga memburuk. Ketegangan dengan China meningkat setelah komentar Takaichi terkait Taiwan. China serukan warganya hindari travel ke Jepang dan tentunya ini dampaknya cepat sekali terlihat. Saham pariwisata anjlok 3% dalam satu hari. Bagaimana tidak, turis China ini menyumbang 5,7 juta wisatawan atau 23% kedatangan. Jika turun separuh saja, PDB Jepang bisa terpangkas 0,2 poin, ini menurut Moody's ya. Lalu apa artinya bagi Indonesia? Kita lihat faktanya. Ya, Jepang ini masih menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar RI. Dalam satu dekade terakhir, nilai ekspor bergerak di rentang 16, ini kalau kita lihat ya, di rentang 16 hingga 25 US dollar miliar ya. Nih, ini merupakan puncaknya di tahun 2022 yang sebesar 24,85 miliar dolar. Lalu turun menjadi sekitar 20,7 miliar di 2024. Ketika ekonomi Jepang melemah, permintaan impor dari Indonesia beresiko tertekan, terutama pada komoditas premium ya. Dan kalau misalkan kita lihat seperti apa komoditas premiumnya, negara tujuan ekspor ikan segar RI ya. Jepang ini menempati posisi ke-6. Kalau kita lihat posisi Jepang untuk ekspor ikan segar Indonesia, nilainya mencapai 7,6 juta dolar periode 2024-2025. Ini periodenya Oktober ya. Pasar ini premium dan sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Dan di saat biaya hidup di Jepang melejit, permintaan ikan segar dari Indonesia beresiko terganjal. Importer cenderung kurangi volume atau renegosiasi harga. Dampaknya pun belum berhenti di situ. Kalau kita lihat ada samurai bonds ya. Gelombang pasar Jepang ini ikut menekan pembiayaan APBN Indonesia. Sejak 2015, Indonesia ini rutin sekali ya menerbitkan samurai bonds. Totalnya mencapai 1.266 triliun yen hingga mencapai Mei 2025. Ini kalau kita lihat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, biaya penerbitan ini langsung sebenarnya terlihat naik tajam. Ada kupon tenor 3 tahun di Mei 2025 naik menjadi 1,56% dan juga tenor 20 tahun mencapai 3,25%. Ini level tertinggi sejak era suku bunga negatif berakhir. Investor Jepang kini memprioritaskan aset yen di dalam negeri sehingga pembiayaan RI jadi lebih mahal dan juga rentan sentimen. Ya pemirsa, tentu saja ya, goncangan di Tokyo bukan hanya cerita di Jepang, tetapi ikut menjadi resiko baru bagi ekonomi di Indonesia. Dari perlambatan perdagangan hingga biaya utang yang mulai merangkak naik, Indonesia ini perlu
memperkuat daya saing ekspor dan menjaga strategi pembiayaan yang berhati-hati agar fundamental ekonomi tetap tangguh di tengah gelombang global.